Wen Shu adalah satu dari sekian banyak wanita yang terpilih menjadi selir agung dari Kaisar Puyi, kaisar terakhir dari dinasti Qing, sekaligus kaisar terakhir Cina. Selir agung Wen Shu merupakan satu-satunya selir yang berani secara resmi menceraikan seorang kaisar dalam sejarah Cina. Tindakannya mengejutkan seluruh bangsa. Dari 2000 tahun yang lalu, tidak sekalipun ada permaisuri maupun selir yang berani menggugat kaisar. Pengajuan cerai adalah skandal besar dan membawa penghinaan besar bagi keluarga kerajaan. Bagaimana kisah lengkapnya? Dan bagaimana pula nasibnya kemudian? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Wen Shu lahir pada tanggal 20 Desember 1909. Nama kehormatannya adalah Hui Xin dan nama samaran yang dipilihnya sendiri adalah Ai Lian. Ia berasal dari salah satu keluarga bangsawan yang cukup kuat saat itu, yaitu klan Erdet Mongolia. Ayahnya bernama Tuan Kong dan ibunya adalah Nyonya Jiang. Ia juga memiliki saudara perempuan bernama Wen Shan. Selama masa kecilnya, Wen Shu terdaftar di sekolah dan diberi nama Fu Yufang. Kisahnya ini berawal pada tahun 1921, di mana Kaisar Puyi sudah waktunya untuk menikah. Para calon permaisuri tidak diarak di hadapan kaisar seperti tradisi sebelumnya. Sebaliknya, pihak istana mengambil foto mereka dan dipresentasikan kepada kaisar yang diharuskan untuk memilih permaisurinya di antara mereka. Pada saat itu, istana mengirimkan dekret kepada semua keluarga bangsawan untuk menyerahkan foto putri yang memenuhi syarat kepada istana. Berita bahwa kaisar akan memilih seorang istri telah tersebar luas, dan semua orang ingin mengambil kesempatan untuk mengirim putri mereka. Pada saat itu, klan Erdet mengambil kesempatan ini dan segera mengirimkan foto Wen Shu yang saat itu berusia 13 tahun. Sebenarnya, di antara banyak kandidat, Kaisar Puyi paling menyukai Wen Shu. Wen Shu hampir menjadi permaisuri, tetapi ia dihentikan oleh janda selir Tuan Kuang yang mendukung Wan Rong. Kaisar Puyi tidak punya pilihan, sehingga ia menandai foto Wan Rong. Pada akhirnya, Wan Rong menjadi permaisuri, dan Wen Shu dijadikan selir agung. Pada tanggal 12 Oktober 1922, Wen Shu dibawa ke istana terlarang dengan kereta kuning. Ia mengenakan 2 tali upacara selama pernikahannya. Ia dibawa untuk menyambut Kaisar Puyi di istana Yangxin dan diangkat serta diberi nama menjadi selir Su hari itu. Keesokan harinya, permaisuri Wan Rong memasuki istana. Wen Shu sangat sadar bahwa ia tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri, tetapi fakta bahwa Puyi memilihnya daripada Wan Rong dalam pemilihan selir memberinya kegembiraan. Kaisar Puyi menyukai Wen Shu. Mereka menghabiskan waktu berbicara tentang puisi, berjalan bersama setelah gelap, dan berbagi perasaan mereka. Puyi memuja Wen Shu lebih dari Wan Rong. Selama itu pula, Wan Rong harus menyembunyikan dendam yang mendalam karena ia tahu Kaisar Puyi menyukai Wen Shu. Maka dari itu, ia akan membuat masalah bagi Wen Shu setiap ia menemukan celah kesempatan. Pada tahun 1924, keadaan telah berubah. Wan Rong tahu bagaimana menarik perhatian kaisar. Ia telah mengubah sikapnya, dan Kaisar Puyi mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengannya daripada dengan Wen Shu. Pada tanggal 20 Oktober 1924, tentara pemberontak mengirim sekelompok tentara untuk menggulingkan Kaisar Puyi dan memintanya untuk pergi dalam 3 jam. Kaisar Puyi panik. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ia meminta permaisuri dan selirnya untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Wen Shu adalah wanita yang sangat kuat pendiriannya. Ia lebih memilih mati sebagai selir daripada menjadi orang biasa dan meninggalkan tempat itu. Kemudian Wen Shu mengambil gunting dan pergi berlutut di depan prasasti leluhur, serta mencoba untuk mengakhiri hidupnya.
tiba-tiba Kasimnya menghentikannya. Puyi yang mengetahui kejadian tersebut kemudian tersentuh oleh tindakan Wenxiu. Ia memujinya dan Wenxiu kembali memenangkan hatinya. Mereka kemudian tinggal di rumah Pangeran Chun. Pada masa ini, Permaisuri Wanrong dan Selir Su menghentikan pertarungan internal mereka. Mereka menjadi orang biasa tanpa gelar. Pada tahun 1925, selama Tahun Baru Imlek, Puyi memasang tahta baru di aula Kedutaan Besar Jepang untuk menerima Koutou dari keluarga bangsawan Jing. Ia meminta Wanrong untuk berdiri di sampingnya, tetapi Wenxiu tidak setuju dengan alasan karena mereka tidak berada di istana lagi. Di istana mereka mengikuti aturan leluhur bahwa hanya permaisuri yang boleh berdiri di samping kaisar dalam acara formal. Saat itu, Puyi sangat marah karena Wenxiu berani menantangnya. Setelah 100 hari tinggal di kedutaan Jepang, mereka akhirnya pindah ke Tianjin dan tinggal di sebuah villa. Puyi selalu membawa Wanrong bersamanya, tetapi meninggalkan Wenxiu sendirian. Wenxiu lelah dengan kekosongan dalam hidupnya dan pengabaian Puyi. Karena tak lagi dianggap oleh Puyi, Wenxiu pun meninggalkan kediamannya. Wenxiu diam-diam merencanakan perceraian dengan bantuan saudara perempuannya. Mereka menemui pengacara untuk berdiskusi tentang rencana perceraiannya. Suatu ketika, Wenxiu memberi surat untuk dibawa ke Puyi. Puyi terkejut dengan tindakan Wenxiu. Surat-surat itu terutama berisi tentang perlakuan buruk yang tidak dapat ditanggungnya lagi. Surat-surat itu juga menyatakan bahwa kaisar tidak pernah tidur dengannya selama 1 malam pun dalam kehidupan pernikahannya selama 9 tahun. Wenxiu menyatakan dalam surat tersebut bahwa ia telah begitu kesepian dan diliputi oleh air mata dan kesedihan. Ia ingin tinggal di tempat lain dan Puyi harus mengunjunginya secara teratur setiap bulan dan tidur dengannya. Jika tidak, ia mengancam akan bertemu dengan Puyi di pengadilan. Wenxiu awalnya tidak setuju dengan penyebutan perceraian. Ia sepenuhnya sadar ia adalah bagian dari keluarga kerajaan, tetapi ia ingin memiliki hak dasar dan hak istimewa sebagai selir kekaisaran. Wenxiu mengajukan dan diberikan perceraian pada tahun 1931, hanya beberapa bulan sebelum Puyi dan Wanrong pindah ke Manchukuo. Kemudian gelar kekaisarannya dilepas dan ia kembali ke rumah ibunya. Setelah itu, ia menjadi guru sekolah di Beijing selama beberapa tahun dan menikah dengan Mayor Liu Zhentong pada tahun 1947. Liu kemudian menjalankan bisnis persewaan mobil, namun segera bangkrut. Pasangan itu tidak memiliki anak dan hidup dalam kemiskinan, karena Liu hanya bisa mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan jasa kebersihan setelah Perang Saudara Tiongkok. Wenxiu meninggal pada tahun 1953 di usia 44 tahun dengan hanya didampingi suaminya. Pada tahun 2004, keturunan rumah kekaisaran dinasti Qing memberikan gelar anumerta kepada Puyi, 2 pasangannya, dan 2 permaisurinya. Namun, Wenxiu tidak menerima gelar anumerta karena ia dianggap telah diturunkan statusnya menjadi orang biasa setelah ia menceraikan Puyi. Sekian kisah tentang Wenxiu. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.